Baik teman-teman, berjumpa lagi kita hari ini. Kita akan membahas kinerja perdagangan Indonesia-Tiongkok. Jadi ini adalah perdagangannya dari Januari sampai April 2022. Kita melihat total perdagangannya itu sekitar 44,4 miliar USD. Nah, nanti kita akan membahas total ekspornya ke RRT, total impor dari RRT, dan trade balance surplus perdagangannya. Baik, teman-teman, kita melihat nilai dan angka yang ada ini, sebenarnya Indonesia masih plus atau untung 1,1 miliar dari total perdagangan antara Indonesia Tiongkok. Ini adalah database jumlah keseluruhan dari nilai ekspor Indonesia dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya dalam periode Januari sampai dengan April 2022. Nilai-nilai yang terpampang ini dari etalase perdagangan antara Indonesia dengan Tiongkok periode Januari sampai April 2022. Teman-teman sekalian, dalam data yang ada itu, impor Tiongkok dari dunia juga banyak. Dari Januari sampai April, Indonesia di urutan ketiga setelah Nigeria, ada Vietnam, dan Indonesia ada di urutan ketiga dari negara impor. Jadi maksudnya di sini Tiongkok yang mengimpor dari Indonesia. Pada dasarnya di Indonesia ini sudah di urutan ketiga. Ada negara-negara yang lain lagi, tetapi kita lihat nilai impor Tiongkok dari dunia untuk produksi HS 12-12-999 periode Januari April 2022. Ini nilainya di tahun 2020 ini ada 3 juta sekian, dan di 2022 itu ada 149,26. Untuk kode HS 1212999 termasuk di dalamnya itu ada porang. Volume impor Tiongkok dari dunia untuk produk HS ini periode Januari, Indonesia masih di urutan ketiga dengan jumlah tonase itu 1.519,837. Nah, ini persen change April itu sekitar minus 93,49. Jadi produk-produk ini yang masuk di HS 12-12-99-99 periode Januari sampai dengan April 2022. Unit price impor Tiongkok dari dunia untuk produk HS ini Indonesia menempati ketiga. Jadi unitnya, kilogramnya, maksudnya unit value United States dollar itu, jadi nilai maksudnya ini adalah nilai satuan harga. Nilai satuan harga 2,04. Jadi ini secara keseluruhan, bukan hanya untuk tanaman atau porang saja. Maksudnya bukan hanya untuk chip porang saja, tetapi ini akumulasi. Porang di Cina telah digunakan sejak lama oleh masyarakat Tiongkok, dijadikan sebagai obat tradisional sejak dinasti Liang, Song, Ming, dan Qing. Ini ekspor Tiongkok ke dunia HS 12-12-99 periode Januari April mencapai 89.484.270 USD ke Jerman, Belanda, USA, Meksiko, dan UK. Pada prinsipnya ini sudah berupa tepung glukomanan. Jadi banyak dijadikan sebagai bahan makanan. Porang di Cina pada industri makanan juga digunakan untuk zat pengental dan pengemulsi. Pada industri farmasi Tiongkok digunakan mengobati asma, detoksifikasi, mencairkan dahak, diabetes, dan obesitas. Digunakan sebagai bahan baku pakan ternak dan industri kosmetik. Pusat konjak di Cina pembibitan, pengendalian hama, hama tanaman, optimalisasi, dan lain-lain.
Ini nama perusahaan-perusahaan dan universitas yang sudah meneliti dan memproduksi tanaman porang. Ini peluang dan tantangan. Jadi peraturan sanitasi, teknis, dan standarisasi yang diterapkan pemerintah Tiongkok rumit dan dinamis. Nah, ini Tiongkok memiliki lebih dari 770 juta penduduk perkotaan, lebih dari 1 miliar pengguna internet, dan lebih dari 900 juta pengguna terhubung melalui WeChat. Jadi penerapan GACC Dekri nomor 4248 per 1 Januari 2022. GACC Dekri ini 248 berlaku per 1 Januari 2022 menggantikan administrasi Measures for Registration of Oversized Production of Imported Food. Jadi ini aturan sebelumnya ini ada terganti dengan GACC. Jadi hukum atau aturan yang sebelumnya tergantikan dengan GACC, Good Agriculture itu. Ini selanjutnya jumlah perusahaan yang telah terregistrasi dalam sistem China Single Window itu total dari seluruh negara jumlahnya 69.223 perusahaan. Total dari seluruh negara ASEAN 8.969 perusahaan. Tapi ini akumulasi secara keseluruhan, bukan hanya untuk porang. Tapi termasuk juga nanti di sini ada Indonesia di urutan pertama di ASEAN dengan jumlah perusahaan 2.311 perusahaan. Jadi itu banyak jumlahnya. Regulasi di Tiongkok, tarif biaya masuk MFN sebesar 30% untuk kode HS 12.12.999 belum termasuk pajak pertambahan nilai sebesar 13% dan 0% jika menggunakan Form E. Ini the Food Safety Law, the Law on Farm Product Quality and Safety, the Consumer Right Protection Law. Ini aturan-aturan ya untuk regulasinya Tiongkok sewaktu atau kapanpun kita mengekspor ke sana. Protokol ekspor serpih porang tujuan Tiongkok ini ada beberapa pasalnya. Pasal 3 registrasi perusahaan eksportir serpihan porang tujuan Tiongkok, pemeriksaan karantina tumbuhan dan penerbitan phytosanitary certificate. Jadi itu yang kemarin dikeluarkan oleh Balai Karantina Pertanian Indonesia, termasuk dari 9 perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikat atau lisensi untuk mendaftarkan di GACC Tiongkok. Persyaratan registrasi perusahaan eksportir serpih porang tujuan Tiongkok. Ini juga ada banyak sekali pasal-pasalnya, termasuk packaging, ada beberapa yang lain yang tujuannya adalah safety food. Jadi pemerintah Tiongkok ini memberikan aturan itu supaya safety foodnya atau bahan makanan yang akan mereka terima itu sudah terjamin kehigienisannya, kemurniannya, dan tidak mengandung bahan atau zat ikutan. Fasilitas ekspor serpih porang tujuan Tiongkok ini memiliki fasilitas serpih tujuan Tiongkok yang daftarkan ke GACC memiliki kerjasama dengan kebun registrasi. Jadi ini syarat utamanya kebun registrasi. Telah diregistrasi sebagai rumah kemas di Balai Karantina Tumbuhan atau Pertanian Indonesia. Telah ditetapkan sebagai IKT. Registrasi kebun menjadi kewenangan Dijen Tanaman Pangan. Registrasi rumah kemas menjadi kewenangan OKKPP. Penetapan IKT menjadi kewenangan Badan Karantina Pertanian. 17 Maret 2022, registrasi ke GACC mengusulkan 9 perusahaan untuk didaftarkan. Nah, ini di konten kita sebelumnya sudah kita bacakan isi dari surat untuk ke GACC Tiongkok dari 9 perusahaan yang sudah direkomendasikan oleh Balai Karantina Pertanian Indonesia. Di situ ada beberapa perusahaan, diantaranya ada PT Asia Prima Konjak, PT Mareva, dan lain-lain. 17 Mei 2022, posisi registrasi via aplikasi Cypher. Jadi 9 perusahaan yang diusulkan telah didaftarkan pada aplikasi Cypher
Ini aplikasi Saver ini milik pemerintah Tiongkok. Jadi ini sudah terregistrasi, namun ada satu perusahaan yang ditolak. Ditolak ini bukan berarti tidak diterima selamanya, tetapi lebih kepada melengkapi dokumen. Nah, update per 18 Mei 2022, posisi registrasi via Saver, itu permohonan satu perusahaan menunggu diterima GACC, yaitu PT Big Power. Ini Big Power. Jadi bukan ditolak ya, tapi menunggu dikonfirmasi oleh GACC. Dokumennya sudah diupload, tinggal menunggu GACC mengapproval dari permohonan pengajuan perbaikan itu. Update per 23 Mei 2022, posisi registrasi via Saver. Jadi, dua perusahaan yang ditolak oleh GACC telah mengajukan registrasi kembali pada aplikasi Saver. Jadi, di situ ada Asia Prima Konjak dan Probolinggo. Probolinggo Big Power. Jadi, dua perusahaan ini sebelumnya ditolak tapi sudah mendaftar ulang karena ada dokumennya yang kurang lengkap. Akhirnya didaftarkan ulang dan menunggu kembali approval dari Saver. Jadi Saver ini tempat untuk mendaftarkan. Nah, update penetapan IKT 25 Mei 2022 ini 8 perusahaan. Jadi PT Ambiko, SK IKT sudah mendapatkan, ini maksudnya PT Bangsang, PT Mareva Samudra, Probolinggo Big Power, terus PT Raja Wali Penta Nusantara, PT Algalindo Perdana. Jadi penilaian lapangan ini tahapan-tahapannya, statusnya maksudnya. Jadi kalau untuk 5 ini sudah mendapatkan SK IKT. Ini khusus untuk pabrik. Update penetapan IKT 25 Mei 2022. Ini ada 4 perusahaan, ada Harvestama Biota Alam Makassar, ada PT Insan Agro Sejahtera Makassar, terus ada UD Sinar Surya Makassar, ada PT Agarindo Sakti Makassar. Jadi duanya sudah menerima berita acara, tapi yang 2 lagi masih dalam tahap perbaikan kelengkapan dokumen IKT. Nah, ini perkembangan update-nya per 25 Mei 2022. Update selanjutnya untuk SKP kelas 1 Bandung, PT Sanindo Porang Berkah Bandung dalam status perbaikan. Terus BKP kelas 1 Semarang ada PT Joglo Semar Karangsari Makmur, ada CV Aska Waluya, ada CV Pio Nusantara, ada CV Tri Mitra Agro. Ini domisilinya semuanya di Jawa Tengah, masih dalam tahap UPT. Jadi ini khusus untuk pabrik ya. Untuk kelengkapan ini hanya pabrik yang diwajibkan. Update penetapan IKT 25 Mei 2022, PT Mitra Porang Nusantara Riau. Ini statusnya UPT juga. Terus CV Serasi Jaya Nusantara Sumatera Utara itu sifatnya UPT juga. PT Siligita Denpasar itu UPT. Jadi untuk BKP kelas 1 Denpasar itu sudah juga mengusulkan ini ada PT Siligita Denpasar tapi statusnya masih UPT. Jadi sudah ada di Denpasar juga, khususnya di Kepulauan Bali. Pengalaman audit virtual GACC untuk ekspor buah salak, manggis, dan buah naga. Jadi ini pada poinnya ya, bukan hanya tanaman porang saja yang didaftarkan ke GACC atau diwajibkan untuk terregistrasi di GACC, tetapi untuk buah salak juga, manggis, dan buah naga. Ini kami disampaikan juga bahwa beberapa perusahaan ini juga sudah melakukan proses pendaftaran di GACC Tiongkok. Jadi bukan hanya porang saja. Rapat koordinasi pembuatan video audit dalam rangka persiapan audit oleh GACC. Nah, kabar terbarunya jadi pemerintah Tiongkok atau dalam hal ini GACC Tiongkok itu melakukan audit atau ini dibarengi oleh beberapa bidang di Indonesia, diantaranya adalah Ditjen Tanaman Pangan,
OKKPP, OKKPD, BBKP Makassar, dan lain-lain. 20 sampai 23 Mei 2022 rapat koordinasi persiapan audit GACC. Jadi ini BBKP Makassar, BBKP Surabaya, SKP Bandung, dan 7 perusahaan yang telah membuat video audit. Jadi ini dikhususkan untuk perusahaan wilayah yang ada perusahaannya mendaftar untuk persyaratan GACC itu. Jadi Surabaya itu Jawa Timur, Bandung itu Jawa Barat, Makassar itu Sulawesi Selatan. Saat ini Kementan sedang mempersiapkan audit untuk 9 perusahaan yang telah diusulkan ke GACC. Jadi akan ada audit lagi, audit internal pemerintah Indonesia dalam penentuan pengusulan 9 perusahaan itu. Jangan sampai nanti sudah diusulkan ternyata fasilitasnya itu bodong gitu. Jadi ada auditnya. Mempersiapkan fasilitas produksi porang yang lain untuk diusulkan ke GACC pada periode kedua. Jadi ada juga beberapa perusahaan yang memang mempersiapkan fasilitas produksi porang yang lain untuk diusulkan ke GACC pada periode kedua. Karena dari selain 9 perusahaan itu ada beberapa juga perusahaan-perusahaan yang sudah mendaftar yang datanya tadi sudah kita sebutkan. Mungkin begitu teman-teman penyampaian kita hari ini. Semoga dengan informasi ini teman-teman dapat bersabar untuk menunggu izin ekspor dan izin GACC keluar dari pemerintah Tiongkok, sehingga pabrik-pabrik yang ada di Indonesia secepatnya melakukan pembelian umbi produksi. Demikian teman-teman, salam dari Makassar.